Selamat bertemu kembali para pemirsa sekalian. Bersama Anda, saya Dr. Yanto Marius, psikiater di Manado. Dalam sesi Mental Innovating, hari ini adalah edisi yang ke-19. Hari ini kita akan membahas yang lebih dalam, yaitu mengenai social phobia. Ketakutan di tempat ramai namanya social phobia. Sebenarnya dalam hidup ini banyak sekali fobia, banyak sekali. Tapi kita akan fokus pada 3 fokus saja. Mungkin social phobia, agoraphobia, claustrophobia dengan acrophobia. Fobia artinya ketakutan yang irasional. Jadi suatu fobia mempunyai arti simbolis. Setiap fobia mempunyai arti simbolis. Entah itu ringan atau dangkal atau bahkan tidak bisa dijelaskan. Tapi bisa ada makna di belakang setiap fobia. Begitupun filia. Lawan dari fobia adalah filia. Misalnya orang yang hemofilia. Hemo itu darah ya, filia dia. Jadi kalau jadi perdarahan dia tidak mau berhenti, namanya hemofilia. Orang dewasa yang suka secara seksual pada anak kecil namanya pedofilia. Pedo itu anak kecil, filia itu suka. Orang yang suka pada orang tua namanya gerantofilia. Ada orang suka pada mayat namanya nekrofilia. Nah itu mungkin terlalu istilah-istilah medis. Nah ini kebalikan dari filia adalah fobia. Nah kita akan bahas mengenai social phobia. Social phobia disebut juga social anxiety. Social anxiety disorders atau kecemasan sosial. Jadi fobia adalah ketakutan yang sangat kuat menetap terhadap satu objek tertentu atau situasi tertentu, seperti takut pada keramaian, takut pada ketinggian, takut pada kegelapan, takut pada binatang-binatang tertentu, dan lain-lain. Nanti kita akan dengarkan lagi ya. Fobia ini bisa sangat mengganggu kehidupan orang, sangat membatasi ruang gerak dan memberikan penderitaan apabila penderita fobia diarahkan pada suatu objek ataupun situasi yang ia takuti. Social phobia, kita tahu sosial artinya masyarakat ya. Takut di tempat suatu kondisi mental yang sangat irasional, sangat tidak masuk akal dan mencekam penderita, di mana apabila timbul perasaan takut yang berlebihan tersebut, di mana apabila ia merasa diperhatikan, dinilai oleh orang banyak, walaupun orang-orang tersebut sudah dikenalnya. Jadi dia takut diperhatikan, dinilai dengan satu macam alasan. Entah karena kurang percaya diri, entah karena kurang ada pengalaman masa lampau sampai dia takut di. Sekarang kita lihat dulu ya contoh social phobia. Social phobia takut pada kondisi sosial ya. Contohnya takut berbicara dalam kelompok atau grup. 2. Sulit memulai pembicaraan. 3. Sulit berbicara di depan publik. Jadi dia juga demam panggung itu ya, stage fever. Sulit berbicara di telepon. Sulit memulai pergaulan dengan orang yang baru dikenal. Sulit menghadapi figur otoritas, misalnya dia pergi ke dokter atau menghadap atasannya. Sulit makan dan minum di tempat keramaian di mana banyak orang. Sulit juga dia mau bertamasya. Nah, gejala-gejala fobia yang saya atas ini, mukanya jadi merah, mual, keringat berlebihan, gemetar, sulit berbicara, pusing dan sakit kepala, denyut jantung berdebar atau palpitasi. Ya saudara-saudara, social phobia adalah kecemasan sosial, takut di tempat terbuka. Nah, ada juga yang takut di tempat terbuka namanya agoraphobia. Karena merasa menjadi pusat perhatian orang, malu berada di kerumunan orang banyak, antara lain takut datang ke pesta, takut ke supermarket, takut di antrian bank, takut di lapangan terbuka, takut di pinggiran pantai, takut di panggung dan lain-lain. Karena adanya perasaan takut yang berlebihan dari penderita social phobia ini, maka ia sering menghindari untuk bicara di depan umum
menghindari dengan berhadapan dengan atasan, menghindari makan minum di tempat umum. Apabila dipaksakan, maka yang penderita ini akan mempunyai rasa cemasnya akan meningkat, dan itu bisa jadi reaksi panik di mana muka jadi merah, badan gemetar, suara gemetar, kaki tangan dingin, mual, muntah, bahkan bisa berlanjut menjadi reaksi panik di mana dia berteriak-teriak. Ada beberapa jenis fobia yang kita tahu ya. Di sini sebenarnya ini istilah-istilah dari kedokteran jiwa. Tidak perlu dihafalkan, asal diketahui saja bahwa ada istilah itu, sehingga karena pendengar ini kan dari berbagai lapangan ya, sehingga ada orang tahu juga. Jadi agorafobia itu takut di tempat yang terbuka. Seperti apa? Di lapangan, di supermarket, di tempat bioskop, mungkin di rumah ibadah. Akrofobia takut di tempat yang tinggi, mungkin di lift, mungkin di tempat yang tinggi, tapi tempat tinggi ini tidak diteraskan berapa tingginya, harus naik lift teruskah, atau naik tangga pesawat aja dia harus takut. Naik juga ke mimbar suatu rumah ibadah dia juga bisa takut. Klaustrofobia, tutup ya, takut di tempat yang tertutup. Kenapa bisa semua terjadi? Ada psikodinamikanya. Mungkin punya pengalaman masa lampau yang traumatis, tempat tertutup, yang terbuka. Mungkin ada faktor genetik. Mungkin juga ada pengalaman pribadi, personal experience. Klaustrofobia, ya, tertutup. Mungkin dia mengalami waktu kecil mengunci kamar mandi dan tidak bisa terbuka, dan dia panik dalam situ. Sejak itu dia takut di tempat tertutup. Zoofobia ini kan binatang ya, takut terhadap binatang-binatang kecil. Atau mikrofobia, takut binatang pada kecoa, cicak, dan lain, cacing dan lain sebagainya. Mungkin ini tidak ada artinya, mungkin rasa jijik saja yang dari terutama pada wanita. Mikrofobia ini takut pada bakteria, takut pada kumang-kumang. Nekrofobia takut mendengar dan melihat orang mati. Striptofobia takut pada jalan tertentu. Jadi ada orang takut pada melewati suatu jalan tertentu sehingga dia selalu menghindari jalan itu. Fotofobia itu pada orang albino, budo, dia tidak bisa memandang itu sinar matahari, karena itu dia namanya fotofobia. Tapi ini bukan karena kejiwaan ya, mungkin karena pigmen di dalam mata itu tidak bisa sinar matahari itu terlalu silam. Kemudian hidrofobia, takut pada air. Ini pada penyakit rabies, anjing gila, itu takut sama air itu. Kenapa begitu? Kita juga tidak tahu ya kenapa. Nah, ada sebagian bisa dijelaskan, ada juga yang tidak bisa dijelaskan. Jadi fobia-fobia lain misalnya, ada yang takut tidur. Jadi untuk tidur malam saja dia takut. Jadi datang susah tidur, mau dikasih obat tidur dia juga takut. Ada pasien begitu. Jadi kenapa takut? Mungkin ya ini perlu dianalisa satu-satu. Mungkin tidurnya mengalami mimpi-mimpi buruk jadi dia takut tidur. Ada juga yang takut pada warna-warna tertentu, warna kuning, warna merah. Ini pernah terjadi. Jadi pernah mahasiswa itu dia sakit jiwa, fobia, datang ke saya, dia diikat gitu. Alasannya karena dosennya, dia sudah berapa kali masuk, dosennya dengan warna pena itu, warna spidolnya merah dan biru, merah dan hitam, coret-coret. Sejak itu dia dapat skripsinya, dia mau ulang, dia sudah benci lihat warna merah dan hitam itu. Jadi kalau setiap warna merah, ternyata dia jadi panik. Jadi dia takut pada warna ya. Ada juga yang takut mengendarai kendaraan, namanya fenofobia. Ada juga yang takut gagal ya. Jadi itulah mengenai fobia yang kita bicarakan.
Bisakah fobia disembuhkan? Bisa. Jadi dengan cara apa? Dengan cara apa namanya? Cognitive CBT, Cognitive Behavior Therapy. Jadi dengan cara berubah perilaku, datang ke dokter jiwa dan diberikan obat-obat sedikit dan diberikan latihan untuk mengatasi dia punya rasa takut, bahwa rasa takut mereka itu tidak beralasan. Dan demikian, asal dia disiplin dan taat berobat, insya-Allah mereka bisa sembuh. Ya, ini akrofobia itu mengenai takut di tempat tinggi, ya, takut di tempat tinggi. Jadi kenapa orang takut di tempat tinggi? Tingginya berapa tinggi? Apakah tinggi sampai naik lift, ataukah naik tangga pesawat, atau tangga biasa? Tidak bisa. Saya pernah punya pasien calon rohaniawan perempuan. Dia takut naik ke mimbar. Dia sudah mau dilantik jadi rohaniawan murni, tapi ada surat dari kesatuannya menyatakan bahwa perempuan ini kalau naik ke mimbar selalu pingsan. Jadi takut ke naik dia. Ternyata waktu saya analisa, perempuan muda ini calon rohaniawan yang sudah mau dibaptis, punya kekasih yang sering mereka sudah akrab. Dari sering dia bilang, saya merasa tidak layak jadi itu, karena apa yang saya nasihatkan di depan umat tidak sesuai dengan apa yang perilaku saya, ya. Jadi dia takut dibuat mimbar. Lewat beberapa kali pertemuan, kasih obat dan pengertian, akhirnya dia sembuh dan jadi rohaniawan. Tapi saya bilang, kamu jangan dengan pacarmu itu, cari yang lain saja, karena pacarmu itu cuma mempermainkan kamu. Nanti kita tambahkan sedikit lagi mengenai itu tadi. Agorafobia, takut di tempat yang tinggi, ya. Kalau klaustrofobia, takut tempat yang tertutup. Nah, tempat tertutup seperti apa? Seperti mobil, seperti naik pesawat. Orang-orang ini susah sekali. Dia tidak mau naik pesawat, dia tidak mau. Ada teman saya punya istri, waktu saya di Ambon dulu, saya naik mobil, saya ajak teman saya itu dengan istri saya juga ikut. Dia punya istri selalu buka jendela dan menghadap keluar. Tidak pernah berani dia menutup jendela karena AC-nya yang gitu dong. Ibu itu tadi menderita klaustrofobia, takut di tempat tertutup. Nah, kalau ini dipaksakan, maka timbullah gejala-gejala cemas, ya, jantung debar-debar, keringat dingin, mual muntah, pusing, sakit kepala, gemetar sesak napas, terasa mau pingsan dan petuskan, akan terjadi reaksi panik, berontak. Nah, kita melemaskan dia dengan cara relaksasi, sabarkan dia bahwa dia tidak apa-apa. Kalau ada obat penenang sedikit kita kasih, kalau dia dalam reaksi panik. Sebenarnya gejala-gejala fobia ini diberikan dalam sesi cukup lama waktu kita studi, ya. Ada 3 kali masuk, 3 kali 1,5 jam. Kalau paranoid dulu kita belajar, guru kita masuk 4 kali 1,5 jam. Jadi bisa bayangkan, ya, 6 jam, ini 4,5 jam. Tapi saya harus membawakan ini hanya dalam waktu 10 sampai 15 menit. Jadi harap mengerti kalau saya punya bicara itu cepat-cepat, dan kali-kali juga, ya, karena sudah usia, sekali-kali saya salah bilang atau apa. Tapi yang penting tujuannya dimengerti. Dan ini adalah suatu pengetahuan ilmu jiwa yang dari dasar, yang selama ini, ya, banyak orang belum mengetahui ini. Dan dari kawan-kawan saya pun belum ada yang tampil berbicara mengenai populer psikiatri ini, supaya dari waktu pun orang-orang mengetahui bahwa ilmu jiwa itu kayak apa, psikiater itu kerjaannya kayak apa. Bukan kedukun, bukan rohaniawan, tapi memang profesional, tanggung jawab diberikan terhadap negara. Dan kalau ada masalah, dia berhak memberikan keterangan ke ahli. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di minggu depan.
Selamat sore.